Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini tanggal 27 September kita bisa mengadakan bincang serambi hitam. Kali ini temanya tentang psikiatri, yaitu mengelola depresi di masa pandemi. Narasumber kita kali ini ya. Kenapa ya Kak? Kok nggak bisa diundang ya? Kak Suma, tolonglah Kak Suma. Kok nggak bisa? Razia. Kita suruh gabung dulu dak. Gabung dulu. Kenapa ya? Biasanya langsung bisa. Ini kan? Ini kan deh, kita cari kan. Nggak bisa. Iya, harus cari dulu. Kalau nggak gabung aja langsung daftar itu dak. Gabung. Manual. Oh, ini udah. Oke. Bismillah. Kasih Kak Suma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Fazia. Maaf ya, Ya, salah jam. Ya. Oke. Kirainnya jam 9. Oke. Apa kabar Kak Fazi? Alhamdulillah sehat. Suaranya jelas ya? Jelas, jelas banget. Nah, Serin apa kabar? Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah. Nah, kita mulai aja langsung ya Kak Fazi ya, karena IG Live terbatas waktunya, nggak bisa lama-lama. Ya, jadi kali ini narasumber kita adalah Dokter Fazia, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah alumni dari S1-nya di Universitas Syah Kuala Banda Aceh dan pendidikan dokter spesialisnya dari Universitas Airlangga Surabaya. Sekarang kegiatannya apa, Dokter Fazi? Kegiatannya? Alhamdulillah sudah bekerja di rumah sakit PTPM HVA di Pari. Untuk saat ini di situ saja dulu. Dan juga ada di beberapa platform online
di Halodoc dan Grab Help. Jadi ya untuk kegiatannya saat ini itu saja. Oke, baik. Nah, kita ini temanya tentang depresi. Kita nih ngomongin depresi. Kenapa kita ambil temanya itu? Karena saya lihat kayak fenomena sebenarnya banyak orang yang ngerasain, cuman kadang ada yang malu atau nggak ngerti atau itu dianggap hal yang sepele, hal yang tidak perlu ditindak lanjut. Nah, jadi sebenarnya bagaimana tuh dokter? Depresi itu apa sih? Gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya depresi itu salah satu gangguan suasana perasaan ya. Jadi sebenarnya gangguan suasana perasaan itu juga selain depresi ada yang manik seperti itu. Yang nanti kalau sudah ada depresi dan manik, kita akhirnya mendiagnosa atau menyebutnya dengan bipolar. Nah, namun sore hari ini kita cuma membahas tentang depresi saja ya. Jadi, apa itu depresi? Nah, depresi itu gangguan suasana perasaan yang terjadi dalam kurun waktu 2 minggu, seperti itu. Jadi, kenapa dikatakan gangguan suasana perasaan? Ya, karena memang yang terganggu itu ya perasaannya. Jadi, penderitanya mengalami sedih yang berlebihan, kemudian wajahnya, raut mukanya itu depresi, sedih ya, kemudian juga tidak semangat, tidak bergairah, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulunya disukai. Jadi dulunya mungkin dia senang ikut kegiatan-kegiatan sosial, atau mungkin dulunya dia punya hobi, namun ketika dia mengalami gangguan suasana perasaan itu depresi, itu semua menjadi tidak menarik lagi. Jadi itu disebut juga dengan anhedonia. Iya. Terus anhedonia ya, Kak? Ya, Dok? Iya. Ya, benar. Itu salah satu gejalanya ya. Sebenarnya gejalanya banyak. Nah, salah satu gejalanya itu adalah itu tadi, anhedonia, kemudian raut muka yang depresi, sedih berlebihan, kemudian kehilangan minat terhadap hal yang disukai. Yang kita sebut dengan anhedonia. Berarti kalau ciri-cirinya apa tadi, Dok? Ciri-ciri dan gejala ya, ciri-ciri dan gejala dari orang yang mengalami depresi itu apa, Dok? Ya, gejalanya depresi itu ada gejala mayor, ada gejala minor ya. Nah, gejala mayor itu ada 3. Yang pertama itu adalah sedih yang berlebihan, jadi raut mukanya itu sedih, kemudian anhedonia tadi, kehilangan minat, kehilangan kegembiraan terhadap hal yang disukai selama ini, kemudian juga tidak berenergi, tidak semangat. Jadi contohnya itu adalah, misalnya sebelum dia mengalami depresi, dia bisa menyelesaikan tugas dalam waktu 10 menit, misalnya nyapu nih ya, ibu rumah tangga nyapu, masak, nyuci baju tuh bisa diselesaikan dalam waktu yang sebentar, 30 menit selesai. Namun ketika dia mengalami depresi, dia butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi mungkin dia tidak bisa selesai dalam waktu 30 menit, dia bisa selesai dalam waktu 1 jam. Itu yang contoh tidak berenergi. Nah, itu tadi gejala mayornya ada 3. Kemudian ada gejala minornya, gejala tambahan. Contohnya apa saja gejala tambahannya? Itu seperti sulit fokus. Kenapa? Karena ya terjadi penurunan kognitif juga, jadi kayak nggak bisa fokus, kerjaan jadi terganggu, sekolah jadi terganggu, tugas-tugas jadi terganggu, kemudian tidak percaya diri lagi, jadi merasa minder, ada perasaan bersalah juga, kemudian pesimis, khawatir dan melihat masa depan suram, tidak ada harapan terhadap masa depannya, kemudian juga paling sering itu gangguan tidur dan gangguan pola makan. Jadi penurunan berat badan bisa. Jadi gangguan makannya itu bisa tidak makan berhari-hari, atau ya peningkatan nafsu makan seperti itu. Dan yang paling emergensi ya, yang paling gawat darurat dalam kondisi depresi itu adalah adanya ide-ide bunuh diri, dan itu sudah harus benar-benar kita waspadai. Jadi
Itu adalah gejala-gejala yang harus kita sadari, yang harus kita perhatikan pada penderita gangguan depresi. Iya, iya. Terus kalau pembagiannya nih dok kan katanya ada depresi ringan, sedang, dan berat, itu gimana dok? Ya, jadi untuk pembagian depresi ringan, sedang, dan berat itu kita kita klasifikasikan berdasarkan gejala tadi. Jadi kan ada gejala mayor 3 dan gejala minor tadi ya beberapa. Nah, ketika memang dia mengalami gejala ringan, maka gejala mayor itu hanya 2, seperti itu. Gejala minornya tidak ada, jadi hanya gejala mayor 2 dari 3 gejala mayor tadi. Nah, depresi sedang itu ada tambahan, jadi 2 dari 3 gejala mayor, kemudian ada beberapa gejala tambahan yang tadi saya sebutkan, yang sulit fokus, tidak percaya diri, pesimis, ide bunuh diri, nah gangguan makan ya, gangguan tidur itu ada tambahannya, ada beberapa. Jadi ada 4 ditambah dengan 3 gejala minor. Kemudian kalau dia gejala berat, nah sudah ada semuanya. Jadi gejala mayor itu sudah ada semuanya, 3-tiganya ada, ditambah setidaknya 4 gejala tambahan gejala minor. Jadi kita mendiagnosanya seperti itu. Itu berdasarkan panduan pedoman gangguan jiwa ya. Nah, tapi ya kita perhatikan lagi apakah memang gejalanya itu sudah benar-benar mengganggu fungsi sehari-hari dia, mengganggu fungsi sosialnya, mengganggu fungsi pekerjaannya atau tidak. Kalau misalnya gejalanya ringan, apakah sudah perlu obat-obatan dok? Kalau gejala ringan itu biasanya bisa belum perlu obat-obatan ya. Jadi kalau gejala ringan itu biasanya kita konseling ya, atau mungkin kita psikoterapi. Biasanya kalau gejala ringan itu kan belum dia tuh masih bisa beraktivitas gitu, masih bisa bekerja. Jadi belum sampai yang mengganggu ya, aktivitas belum ya? Iya, benar. Aktivitas sehari-harinya itu masih bagus seperti itu. Jadi kita biasanya mengajari konseling, mengajari bagaimana cara dia mengatasi stresnya, bagaimana cara dia mengatasi masalah-masalahnya, atau mungkin bagaimana dia mengatasi pikiran-pikiran negatifnya. Jadi lebih ke konseling itu untuk yang gejala ringan. Namun ketika yang sedang dan berat itu sudah butuh pengobatan, biasanya sudah butuh obat. Ya. Terus penyebabnya apa dok? Penyebab dari depresi ini apa sih? Kenapa? Karena kan ada, misalnya dia punya masalah, ada si A, si B punya masalah yang sama. Kenapa si A itu muncul depresi, sedangkan si B itu belum memunculkan gejala-gejala tersebut gitu? Ya, jadi setiap orang itu memang beda-beda ya. Setiap orang beda-beda caranya dalam menghadapi masalah. Seperti tadi Ririn katakan bahwa misalnya masalah A, nah misalnya ada satu masalah gitu ya, tapi bagi si A ya dia bisa menerimanya dengan baik, coping mekanisme dia dalam menghadapi stres itu baik, namun ternyata si B tidak mampu, dia tidak bisa mengatasi masalah tersebut, coping mekanismenya juga tidak baik. Nah, jadi kan yang coping mekanisme itu adalah cara pertahanan dia dalam merespon suatu masalah. Nah, ketika kita bisa meresponnya dengan baik, maka ya akan baik seperti itu ya. Ketika memang kita meresponnya tidak baik, jadi itu bisa lebih berisiko mengalami gangguan depresi atau gangguan cemas atau gangguan jiwa lainnya. Nah, selain itu juga ada beberapa etiologi penyebab terjadinya suasana perasaan atau depresi, yaitu genetika. Jadi kita lihat juga dari situ, apakah mungkin si B ini memang punya keturunan, punya riwayat keluarga yang mengalami gangguan depresi, jadi dia akan lebih beresiko mengalami gangguan depresi juga. Kemudian ada gangguan biologi ya, gangguan senyawa-senyawa kimia di otaknya, di mana senyawa-senyawa kimia di otak ini akan tidak normal ketika memang terjadi stres yang
berkepanjangan, stres yang sudah berlangsung lama sehingga terjadilah ketidakseimbangan senyawa kimia di otak. Kemudian juga selain itu adanya pengalaman yang tidak menyenangkan ketika masa kecil ya. Mungkin pola asuh orang tua yang tidak baik, kemudian ada abuse, physical abuse, sexual abuse, atau verbal abuse, kemudian kehilangan orang tua ketika kecil, kemudian mungkin ketika kecil dia ditelantarkan oleh orang tuanya, itu juga bisa menjadi salah satu resiko untuk ini depresi. Kemudian ciri kepribadian seperti ciri kepribadian yang impulsif, anarkistik itu perfeksionis, kemudian ciri kepribadian cemas. Nah, ciri kepribadian ini kan juga dibentuk dari pola asuh, dari pengalaman masa kecilnya tersebut. Kemudian stresor sosial, seperti masalah dalam perkawinan, kemudian kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada pekerjaan namun gajinya yang rendah, masalah ekonomi, itu juga. Dan yang terakhir itu adalah gangguan fisik. Jadi orang-orang yang mengalami sakit fisik kronis seperti stroke, diabetes, mungkin epilepsi, kejang ya, atau ya penyakit fisik lainnya, kanker juga. Nah, itu juga lebih beresiko mengalami depresi. Jadi mungkin ya itu etiologi yang bisa mencetuskan seseorang lebih beresiko mengalami gangguan depresi. Ya, artinya tidak hanya genetik ya, tapi kalau ada genetik itu lebih memperburuk ya kemungkinan terjadi muncul depresi pada seseorang ya gitu dok. Kalau itu berapa persen dok genetik? Kalau misalnya ada keturunan di keluarga di atasnya depresi, kemungkinan keturunan di bawahnya itu berapa persen muncul? Untuk persentasenya itu saya kurang tahu pasti berapa persen ya. Namun itu 2 kali lipat akan lebih beresiko. Jadi itu satu orang tua. Kalau dua-dua ya. Ada, kalau dua-dua berarti lebih banyak lagi persentasenya. Ya, benar. Gitu. Apa ya sebenarnya kompleks ya dok ya. Banyak sekali penyebabnya ya. Benar. Ya, jadi penyebabnya nggak cuma satu, tapi multifaktor ya. Ya kalau yang tadi trauma-trauma masa lalu itu termasuk inner child itu yang diistilahkan orang dengan inner child. Bisa. Gitu. Iya, itu bisa juga adanya pengalaman masa lalu itu ya bisa dalam bentuk inner child juga. Iya. Kemudian dok, dari depresi tadi, kapan sih harus kita konsul? Tadi kapan harus kita minum obat? Tadi dok, kalau depresi ringan tadi kan konseling, ya kalau sedang sama berat, gimana dok? Ya kalau misalnya ringan itu kan ya cukup konseling saja ya, belum kalau tidak gejalanya belum sedang atau berat ya cuma kita konseling obat. Ketika dia memang gejalanya sudah sedang dan berat itu sudah butuh pengobatan. Kenapa? Ya itu tadi, karena ketika kita kan sudah terjadi kekacauan di otaknya, senyawa-senyawa kimia di otaknya itu sudah tidak seimbang lagi seperti itu. Jadi sudah butuh obat untuk menormalkan kembali senyawa-senyawa kimia di otaknya. Karena kalau misalnya kita memaksakan tidak kasih obat dan kita hanya memaksakan untuk konseling saja pasien yang sudah depresi berat atau sedang, ya nggak bisa. Kenapa? Nggak masuk gitu, nggak apapun yang kita ngomong itu nggak masuk ke dia, karena memang sudah otaknya itu kayak sulit fokus gitu ya. Jadi memang harus kita benerin dulu, kita kasih obat supaya senyawa-senyawa kimia di otaknya itu baik lagi dan gejala-gejala yang dikeluhkannya itu baik, jadi tidurnya jadi baik, nafsu makannya jadi baik, mungkin juga sedihnya jadi berkurang. Nah, ketika memang gejala-gejala itu sudah baik, baru kita bisa masukkan terapi tambahan seperti ya psikoterapi, bagaimana cara mengatasi stres, bagaimana cara kita mengubah persepsi pikiran negatif menjadi pikiran positif, dan bagaimana cara dia bisa menerima kondisinya itu akan kita lakukan setelah memang kondisinya membaik. Karena kalau kita paksa ketika kondisi dia sedang kacau-kacau itu nggak akan bisa, nggak akan bisa diterima oleh pasien. Iya. Jadi kapan sih dok kita harus ke psikolog
kapan kita harus ke psikiatri? Atau harus dua-duanya nih dok? Ya, kalau misalnya konseling itu, kalau misalnya masih ringan bisa ya ke psikolog. Kalau misalnya sudah sedang atau berat ya sudah harus ke psikiater. Kenapa? Karena kan ya psikolog tidak bisa meresepkan obat ya. Nah, benar. Jadi ya untuk pengobatan ya harus ke psikiater. Oke, dok. Itu obatnya apa seumur hidup atau bisa sembuh sempurna dok? Kalau kita udah minum obat-obatan depresi dok? Ya, gejalanya akan membaik ya. Untuk bisa sembuh sempurna itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Ya, jadi target kita itu adalah membuat gejala-gejala tersebut membaik dan dia bisa produktif lagi, bisa kembali bekerja, kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Nah, seberapa lama sih obatnya? Itu kalau dari literatur minimal 6 bulan. Minimal fase akutnya itu ya minimal 6 bulan seperti itu. Dan kita ada fase maintenance-nya, fase apa yang harus kita pertahankan itu ya sampai 1 tahun. Tapi balik lagi, setiap orang kan beda-beda respon obatnya, respon dia terhadap masalah, dan atau mungkin juga support systemnya itu bagaimana, kemudian juga masalah-masalah yang muncul. Jadi kadang ada orang yang butuh bertahun-tahun, atau mungkin bisa dia minum obat di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dok saya sudah baik, tiba-tiba dia nggak kontrol lagi. Ya, nggak kontrol lagi, putus obat. Nah, terus tiba-tiba dia kambuh, itu akan memperlambat pengobatan. Makanya sebaiknya ketika memang sudah konsul ke psikiater dan sudah mendapatkan obat, sebaiknya konsul rutin setiap bulan seperti dan itu ya. Dan tuntas ya dok? Benar, jadi jangan putus gitu kan, jalan. Oh saya sudah baik, selesai, dia nggak datang kontrol lagi. Karena semakin sering kambuh, maka pengobatannya akan semakin susah, akan bisa resisten ya, dan akan butuh waktu lebih lama. Jadi lebih baik ketika memang gejala itu baru keluhan yang pertama dirasakan, sebaiknya masih menjadi penanganan, maka pengobatannya akan lebih singkat. Ya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi balik lagi, tidak semua orang sama. Tidak semua orang sama, tergantung pribadi masing-masing, tergantung individu pasiennya masing-masing. Cuma kita akan menyampaikan bahwa yang fase yang harus dilewati itu setidaknya 6 bulan untuk fase awal. Kemudian kita pertahankan 1 tahun, dan ketika memang kondisinya sudah membaik, dia sudah bisa memanage stresnya, dia sudah bisa mengatasi ya, ketika ada masalah apa sih yang harus dilakukan oleh dia sudah tahu bagaimana merespon, bereaksi terhadap suatu masalah, maka obatnya akan kita turunkan pelan. Jadi kita nggak langsung stop. Oh, berarti tadi ada dipertahankan setahun. Dipertahankan setahun tetap dengan minum obat. Benar. Dan setelah memang kondisinya semakin membaik, ya, setelah ketika dalam evaluasi kita selama 1 tahun dan kondisi dia semakin membaik, dan yaitu dia tahu bagaimana cara merespon terhadap masalah-masalahnya, ya kita turunkan pelan-pelan. Jadi kita tapering off ya, kita tapering off prosesnya. Jadi nggak langsung, oke kamu nggak minum obat lagi kita stop, nggak. Jadi kita tapering off, nggak dia minum selang sehari, kemudian berhasil nih, kita coba minum 2 hari sekali seperti itu. Jadi kita turunkan pelan-pelan. Artinya 6 bulan pertama wajib obat, 6 bulan kedua kita lihat kondisi sambil di tapering off ya dok. Ketika nggak ada lagi gejala, baru bisa putus obat. Ya, setelah memang tapering off baru nanti sudah. Ya, soalnya saya pernah lihat kasus juga ketika seorang minum obat depresi tidak di tapering off, dia merasa sudah baik, kemudian timbul gejala lagi, dan itu sangat sulit ya dok, mengembalikan moodnya ke normal ya. Atau bisa resisten itu dok? Bisa namanya resisten obat? Bisa, jadi ya bisa ya. Bukan cuma antibiotik yang resisten ya. Iya. Yang selama ini kita sering mendengar antibiotik resisten ya, resisten antibiotik. Jadi udah nggak lagi sama antibiotik itu. Dan ternyata ada juga resisten terapi terhadap antidepresan.
Nah, jadi kalau memang dia sudah tidak cocok dengan, jadi kita sudah mencoba semua obat ternyata nggak membaik, resisten seperti itu ya. Ya akhirnya ya kita nggak ngasih terapi, ujung-ujungnya mungkin kita memberikan terapi lainnya, terapi seperti elektrokonvulsif terapi, tahu ya Itu ya. ini ya, ICT, atau juga sekarang ada penelitian terbaru dengan apa namanya, dengan memakai sebentar saya lupa, dengan stimulasi otak ya, dengan stimulasi otak, aduh saya lupa namanya apa, pokoknya ya akhirnya kita mencari cara lain untuk menggantikan obat ya, dengan cara ya stimulasi otak seperti itu, brain Iya, iya. stimulation. Kemudian ada juga dok, misal tadi kan kaitannya dengan genetik. Jadi kalau ada keturunan di atasnya yang depresi, bisa ke bawahnya bisa menjadi kemungkinan beberapa persen untuk terjadi depresi. Nah, yang saya baca pernah 15-30% dok. Tapi saya lupa apakah itu satu orang tua atau dua-dua. Nah, jika di atasnya itu misalnya gangguan mental lainnya, bisa nggak dok itu menjadi trigger atau etiologi kemunculan di generasi ke bawah, misalnya skizo atau PTSD, nah, itu bisa nggak dok? Jadi bisa ya, kalau memang kita punya keluarga yang mengalami gangguan jiwa, bukan berarti dia juga harus mengalami sakit yang sama seperti orang tuanya. Oh gitu, bisa ya berarti. Jadi maksudnya itu adalah ketika orang tua kita mengalami skizo, anak itu udah pasti skizo juga. Ya, ya. Enggak, maksudnya Jadi ketika nggak mesti. kalau di atasnya ada skizo, di bawahnya bisa depresi nggak gitu? Karena tadi kan kaitannya dengan genetik, bisa juga. Pokoknya Bisa. Gangguan mental apapun. Ya, gangguan mental apapun ya. Tapi lebih seringnya kalau memang orang tuanya skizo ya kebanyakan anaknya atau keturunan lainnya itu juga kan mengalami skizo. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk mengalami gangguan mental lainnya. Apakah depresi, apakah cemas, apa yang lainnya. Berarti sudah ada bakatnya. Ada karirnya ya gitu dok ya. Iya. Dan nanti kan bukan cuma genetikanya kan, seperti tadi yang saya sebutkan, lingkungannya kan juga mempengaruhi. Jadi nanti lingkungannya seperti apa. Jadi ketika memang ada genetika dari orang tua, genetika dari keluarga, nanti kan juga lingkungannya seperti apa. Ketika memang lingkungannya baik, kalau memang ya katakanlah orang tuanya mengalami depresi atau mengalami gangguan jiwa berat, skizofrenia, tapi dia mampu membuat lingkungan yang nyaman buat anaknya, pola asuhnya baik, itu ya bisa dikendalikan. Artinya bukan berarti oh dia punya genetika gangguan jiwa, lantas dia langsung menjadi gangguan jiwa, tidak ya. Karena kan ada yang lain-lainnya, kan dia tidak hanya berdiri sendiri, tidak satu faktor, dia multifaktor. Jadi ya kalau memang lingkungannya baik, lingkungannya mendukung, support sistemnya baik, pola asuh orang tuanya baik, ya genetika itu bisa tertutupi seperti itu. Kita nggak bisa langsung menghakimi ada genetika terus langsung gangguan jiwa. Jadi kita harus perhatikan faktor-faktor lainnya juga. Iya benar-benar. Berarti kalau misalnya ada keturunan tuh di atasnya, berarti udah bisa kita wanti-wanti lah ya dok ya, harus menjaga lingkungan si anak itu minimal stresornya sehingga tidak muncul sama seperti di atasnya gitu ya dok. Ya. Dan cara mencegahnya gimana dok? Cara mencegah supaya tidak muncul depresi ini gimana? Sebenarnya ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah depresi. Yang pertama itu ada relaksasi ya. Relaksasi ini bisa relaksasi pernafasan, deep breathing ya. Jadi seperti kita menarik nafas dalam lewat hidung, kemudian kita tahan 3 detik,
kemudian kita hembuskan pelan-pelan lewat mulut, dan kita melakukan itu berulang-ulang sampai kita benar-benar merasa nyaman, benar-benar merasa tenang. Nah, selain relaksasi pernafasan, juga kita bisa melakukan relaksasi panca indera. Jadi kita bisa relaksasi dengan menggunakan mata. Contohnya misalnya kita melihat pemandangan yang indah, kita melihat gambar-gambar yang kita sukai, gambar-gambar yang membuat kita tenang. Misalnya ya kita melihat gambar orang tua kita, atau kita melihat foto pasangan kita, atau yang kita melihat apapun lah, gambar-gambar, lukisan yang memang membuat kita tenang. Kemudian relaksasi dengan penciuman. Relaksasi dengan penciuman itu dengan mencium wangi-wangian ya, mencium Aromaterapi gitu ya, Dok? boleh, bisa aromaterapi, bisa, atau mungkin kita senang masak nih, kita senang bake, kita senang buat kue, itu juga bisa. Jadi ciumlah aroma yang kita sukai, yang benar-benar membuat kita nyaman, membuat kita tenang, apapun itu ya. Jadi nggak mesti aromaterapi, minyak wangi juga boleh, bau vanila dari kue juga boleh, atau mungkin ada sekedar pergi ke sebuah bakery hanya untuk mencium aroma roti yang dimasaknya, itu juga boleh. Ya, itu relaksasi penciuman. Kemudian yang ketiga ada relaksasi perabaan ya. Nah, relaksasi perabaan itu bisa juga dengan menyentuh benda-benda yang lembut, menyentuh barang-barang yang halus. Itu relaksasi dengan perabaan. Kemudian relaksasi dengan pengecapan. Relaksasi dengan pengecapan itu ya kita bisa paling mudah mengkonsumsi makanan yang kita sukai, dari coklat ya, atau es krim. Kemudian kita bisa merasakan lelehan es krim tersebut di dalam mulut kita. Kemudian apapun makanan yang benar-benar membuat kita nyaman. Yang paling sering tuh itu ya coklat, es krim, mungkin minuman-minuman yogurt ya, apapun itu. Yang penting yang membuat kita nyaman. Kemudian yang terakhir itu adalah pendengaran, relaksasi dengan pendengaran. Relaksasi dengan pendengaran ini bisa dengan mendengar musik-musik yang kita sukain, musik-musik yang menenangkan, musik-musik relaksasi, atau mungkin bisa dengan white noise ya, kayak bunyi gemericik air, bunyi air terjun, itu juga bisa. Jadi kita bisa mencoba selain relaksasi pernafasan, yaitu dengan relaksasi panca indera. Kemudian selain itu distraksi ya. Nah, distraksi ini bukan menghindar ya. Distraksi ini beda dengan avoidance atau penghindaran. Jadi distraksi ini kita menghindari, mengalihkan sejenak hal-hal atau situasi atau pikiran yang membuat kita tidak nyaman. Jadi kita contohnya distraksi itu misalnya kita mengalihkan fokus kita. Jadi ketika memang ada hal yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita kepikiran, kita alihkan pikiran tersebut menjadi pikiran yang positif. Misalnya kita berusaha mengingat berita-berita bahagia, mengingat peristiwa-peristiwa bahagia yang pernah kita alami dahulu. Kita ingat secara detail peristiwa bahagia tersebut terjadinya di mana, kita saat itu menghabiskan waktu bersama siapa, dan kejadian itu kapan, di mana, itu benar-benar kita ingat secara detail. Itu bisa mengalihkan fokus pikiran kita. Kemudian bisa dengan pergi. Jadi ketika memang kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, ya kita pergi saja sejenak, meninggalkan kondisi tersebut. Dan ketika memang kita sudah senang, kita sudah tenang, pikiran kita sudah baik lagi, kita hadapi, kita selesaikan masalah tersebut. Jadi avoidance kan ya udah, dia menghindar gitu, tidak diselesaikan masalahnya. Namun kalau distraksi itu dia menghindari dulu. Jadi ketika kalau memang kita memaksakan menyelesaikan masalah dalam kondisi yang marah ya, emosi yang marah, pikiran yang kalut, pikiran yang kacau, itu kan gak bagus ya. Jadi distraksi itu menenangkan diri sejenak, membuat pikiran kita baik lagi, membuat emosi kita stabil, baru kemudian kita selesaikan masalah tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bisa dengan olahraga. Kenapa? Olahraga 30 menit per hari ya, intensitas sedang. Karena olahraga itu bisa mengeluarkan hormon-hormon bahagia, mengeluarkan endorfin, menekan toleransi glukosa ya, dan lain-lain. Jadi itu bagus untuk gangguan suasana perasaan, depresi. Kemudian konsumsi makanan yang sehat seperti tadi ya
coklat ataupun makanan-makanan berry, raspberry atau sesuatu yang lain lah. Kemudian istirahat yang cukup, dan yang paling penting adalah tetap terhubung dengan orang sekitar. Jadi ketika kita memang merasa bahwa kita sendiri, tapi kita cobalah untuk tetap terhubung, tetap menghubungi orang-orang sekitar kita, tetap berkumpul bersama mereka. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa berkumpul secara tatap muka, kita kan bisa berkumpul secara virtual. Kenapa? Karena kita merasa bahwa aku masih punya dukungan, aku masih punya orang yang peduli. Nah, itu penting untuk orang-orang yang mengalami ide-ide bunuh diri. Jadi, koneksi dengan orang-orang sekitarnya itu penting untuk orang-orang yang mengalami gangguan depresi. Kenapa? Karena kita mencegah supaya dia tidak sampai terjadi cobaan bunuh diri ya. Kalau memang dia tetap terhubung kan, kita bisa meminta bantuan orang sekitarnya untuk mencegah dia. Karena kan orang-orang yang depresi dengan bunuh diri itu rawan ya, jadi nggak boleh kita tinggal di sini. Nah, kalau memang koneksinya tetap terjalin, akan lebih mudah bagi kita untuk mencegah terjadinya bunuh diri tersebut. Oke, Dok. Tadi mengenai coklat, Dok, ada psikiatri yang tidak menyarankan, Dok, untuk mengkonsumsi coklat, kemudian durian, tepung-tepung pada kasus-kasus depresi. Itu gimana? Beda mazhab nih kayaknya nih. Ya, sebenarnya yang direkomendasi itu dark coklat ya. Jadi bukan coklat manis. Nah, yang pahit ya. Ya, benar yang pahit. Karena kalau coklat manis itu kan manis ya. Jadi manis itu kan meningkatkan glukosa. Nah, glukosa itu nanti ujung-ujungnya ada hubungannya, ada kaitannya juga dengan depresi. Jadi kayak kalau kita konsumsi makanan tidak sehat, konsumsi makanan manis kan ujung-ujungnya terjadi gangguan metabolisme di tubuh kita ya. Dan itu kayak memperberat gitu. Karena depresi itu kan sudah terjadi inflamasi ya. Depresi itu sendiri sudah membuat peradangan di tubuh kita di mana-mana seperti itu. Nah, ketika memang glukosa kita sudah tinggi, terjadi gangguan metabolisme, itu kan juga bisa mengakibatkan inflamasi di mana-mana. Jadi akhirnya bisa memperberat atau yang memperlama pengobatan. Jadi mungkin yang tidak disarankan itu coklat yang manis. Nah, kalau di literatur sih ya dark coklat itu, coklat yang pahit, yang direkomendasi. Ya, Dok. Terus kan, Dok, apakah seorang yang kena depresi pada saat kondisi lansia itu lebih lama ya, Dok, proses healingnya? Karena saya lihat beberapa kasus kalau pasiennya geriatri itu lebih susah untuk kembali normal moodnya ya, Dok. Benar. Ya, kalau depresi pada lansia itu mungkin lebih lebih kelihatan muncul pada keluhan fisik ya. Jadi biasanya orang lansia itu akan mengeluh, aduh pusingnya kok nggak hilang-hilang ya, sakit lutut hilang-hilang, misalnya nyeri, atau ya apapun keluhan fisik lainnya yang tidak kunjung membaik. Jadi itu kita harus aware. Oh, ini jangan-jangan depresi. Nah, paling sering depresi pada lansia itu terjadi karena kehilangan pasangan atau kehilangan anak. Nah, ketika dia sudah tua, ketika sudah lansia, itu kan anak-anak juga sudah besar. Nah, anak-anaknya mulai pergi, ninggalin dia. Jadi, ya itu, akhirnya dia kehilangan, dia merasa sendiri, merasa tidak ada yang peduli, merasa anak-anaknya sudah menjauh. Ketika dia butuh, anak-anaknya mungkin tidak bisa datang, akhirnya muncullah keluhan depresi. Dan keluhan depresinya biasanya sih jarang, yaitu orang lansia itu jarang mengeluh dalam bentuk sedih. Pasti kita harus aware depresi pada lansia itu keluhan fisik yang tidak membaik. Itu sudah salah satu kata kunci yang harus kita aware. Ini jangan-jangan ini depresi pada lansia. Membedakan keluhan fisik itu dia depresi atau benar-benar sakit gimana, Dok? Ya kan kita bisa evaluasi ya. Emang nggak dalam pertemuan awal kan langsung kita diagnosa depresi. Berarti kondisi fisiknya normal. Ya. Misalnya sakit lutut.
Ya, sakit lutut tapi ya, atau kita enggak. sudah memberikan anti nyeri. Misalnya ini kita sudah memberikan obat sesuai dengan keluhan dia ya, tapi tidak membaik, tidak kunjung membaik, keluhannya tidak membaik, ya itu berarti harus aware. Iya. Bagi teman-teman yang sudah ikut bergabung bersama kita, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya, biar bisa kita tanyakan langsung ke Dokter Fazzi ya. Nah, ini kayaknya belum ada pertanyaan ya. Nah, kalau gitu saya lanjut ya, Dok ya. Terus ada stigma gitu, Dok. Kalau seseorang mengalami depresi tuh sepertinya dia jauh dari Tuhan, itu benar nggak sih? Nggak bersyukur gitu, Dok. Kenapa kayak gitu aja kok depresi gitu? Benar itu gimana, Dok? Ya, paling sering terjadi di masyarakat kita menganggap bahwa ketika kita mengalami keluhan-keluhan tersebut, kamu nggak sholat ya, kamu nggak bersyukur, kamu nggak dekat sama Tuhan, kamu nggak berdoa, seperti itu ya. Padahal tanpa kita sadari, kita tuh mau berperan, kita punya andil dalam sakitnya dia. Kita nggak nyadarin, kita hanya bisa menghakimi dia, mengatakan bahwa kamu nggak sholat, kalau sholat kamu nggak teratur, kamu dekat sama Tuhan. Kita hanya bisa menghakimi dia, namun kita tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya kita punya andil dalam sakitnya dia. Apa andil kita? Andil kita adalah kita tidak pernah menanyakan kondisi kamu bagaimana sih, apa yang kamu rasakan saat ini, kamu punya masalah apa yang bisa saya bantu kamu. Kita tidak pernah menawarkan bantuan-bantuan seperti itu. Kalau kita menanyakan, kalau kamu tidak mau cerita ke saya, kamu mau tidak aku temenin konsul ke dokter misalnya gitu, atau ke psikolog. Kita tidak pernah melakukan hal itu. Kita hanya sering menghakimi saja, menjudge dia dengan hal-hal yang jelek. Jadi kalau memang kita ingin menyembuhkan ya kita bisa membantu dia dengan menanyakan kondisinya, menanyakan perasaannya, dan menawarkan bantuan untuk ke dokter. Jadi orang-orang yang mengalami depresi itu bukan karena tidak dekat dengan Tuhan, ya karena memang dia lelah, dia capek dengan masalah-masalahnya yang tidak kunjung menemukan solusi. Saya baru-baru ini mendapatkan seorang pasien perempuan usia 38 tahun. Dia ada masalah dengan suaminya yang sudah ingin berpisah, namun suaminya tidak ingin berpisah, dan akhirnya mereka tinggal pisah rumah seperti itu. Dan dia juga punya pengalaman yang tidak nyaman, tidak baik dengan orang tuanya. Nah, dia mengatakan kepada saya bahwa dok, saya sudah bangun tengah malam sholat, saya sudah menganggap bahwa gak apa-apa aku sendiri, aku tidak peduli dengan omongan orang, cuma saya masih punya Allah, tapi kenapa saya masih seperti ini. Nah, jadi bukan dia nggak punya iman, bukan dia nggak dekat sama Allah, tapi ya memang ya masalahnya kompleks seperti itu ya. Dia sudah lelah, dia capek dengan masalah-masalah yang tidak kunjung teratasi ya. Sampai kita sadari ya, kita memberi andil, memperberat kondisinya, memperberat gejalanya ya. Kita malah bukan Artinya, Dok, nanti kalau ada orang curhat itu kita nggak usah kasih saran deh, kayak kita takutnya salah gitu kan, kita dengerin aja ya kan, dengerin aja. Kita dengerin aja dan kita bantu sebisa kita. Karena dia memang nggak butuh bantuan ya, dia nggak butuh solusi dari kita. Dia butuh didengar ya. Dengan dia merilis, mengekspresikan semua perasaannya, semua hal yang dia pendam selama ini, akhirnya dia bisa punya tempat yang nyaman untuk dia cerita, ya itu sudah cukup seperti itu. Terkadang saya sendiri ketika pasien-pasien saya cerita masalah-masalahnya, saya tahu itu masalah kompleks dan saya sendiri nggak tahu. Mungkin kalau saya berada di posisinya, saya juga akan mengalami hal yang sama seperti dia. Akhirnya ya saya hanya bisa mendengar, ya udah selesai. Dan kayak kan kadang kita mau ngomong aja, rasanya mau menyela perkataannya, kita harus tutup mulut dulu. Dengar aja. Iya. Terus jadi kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang toksik juga ya. Jadi kita jangan sampai mengeluarkan, ya ibu sabar ya, semangat ya. Dia nggak butuh itu ya. Dia cuma butuh untuk mengeluarkan semuanya aja sebenarnya. Nah,
Iya dok. Terus gini dok, kenapa nih kayak di Korea kan itu artis-artisnya yang udah cantik, ganteng, terkenal, punya segalanya, tapi tiba-tiba kita dengar berita dia tuh bunuh diri, bakar bracket, udah tidak bernyawa di kamarnya, itu gimana dok? Eh kadang mungkin ya orang malu untuk pergi ke psikiater, tahu malu untuk menceritakan apa keluhan dia gitu. Rasanya kalau kita pergi ke psikiater tuh rasanya udah tercoreng gitu muka kita gitu. Itu gimana dok? Kenapa sih itu bisa terjadi gitu? Ya, itu tadi. Jadi kita ngelihat orang tuh, iya, ini orang udah terkenal ya, bahagia, Hmm. apalagi sih yang kurang. Ternyata enggak, ternyata mungkin ya itu penampakan luarnya saja. Mungkin dari luar, bukan dari luar sih, dari dalam diri dia tuh ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan yang mungkin dia apa namanya, merasa tidak nyaman dengan popularitasnya. Atau ya itu tadi, dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan ketika masa kecilnya dia. Dia punya pengalaman yang uh, mungkin abuse, bullying dari teman-temannya ketika masa kecilnya, dan akhirnya walaupun sekarang kita melihat dia sudah terkenal, dia sudah jadi orang hebat, ternyata luka-luka masa lalu itu ya belum selesai gitu, belum sembuh. Dan akhirnya ketika dia besar, karena luka-luka tersebut belum membaik, belum sembuh, ketika dia besar dan dia menemukan pengalaman yang mirip, pengalaman yang sama dengan masa lalunya, itu akan mengingatkan kembali, akan mencetus dan trigger dia eh, sakit gitu ya. Jadi akan mencetus dan men-trigger dia untuk ya bisa melakukan percobaan bunuh diri, menyelesaikan hidupnya, dan karena dia menganggap ya semua orang sama. Aku kecil seperti ini dan sekarang aku sudah dewasa, sudah terkenal, aku juga mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang sudah menurut kita hebat, menurut kita sudah terkenal, ternyata mungkin dia punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak baik, punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Makanya kan Iya. BTS itu promosinya mental health kan, dan mungkin ya kalau Iya. kita mau menyelidiki lebih lanjut ya mereka kan punya masalah-masalah di masa lalunya, Atau makanya akhirnya dok, kan mereka promosinya mental health. iya, atau apa tadi ya? Saya bilang lupa jadi. Iya, setelah kita lihat-lihat ke belakang sih memang ada penyebab itu, benar dok. Kalau yang satu itu karena dia takut makin tua popularitasnya menurun gitu. Dia Ada yang perasaan insecure kan, ada iya, perasaan cemas, khawatir, iya, ya benar. tidak puas lah ya, tidak puas, Iya. tidak bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki saat ini kan. Iya, dia khawatir nanti kalau udah tua udah nggak ada lagi yang ngefans gitu. Terus yang satu lagi ada abuse dari pasangannya. Itu sih berarti memang ada something ya. Apakah semua mental illness itu dok pasti ada sesuatu yang terjadi di hidupnya yang buat itu jadilah gangguan, bener nggak? Iya, benar. Iya pasti Jadi semua. memang ya balik lagi ya, setiap orang kan beda-beda merespon masalahnya ya, merespon Hmm. masalah, merespon suatu kondisi itu kan setiap orang beda-beda. Ada orang yang bisa berlapang dada, ada orang yang bisa menerimanya dengan baik, menerimanya dengan apa namanya, dengan ikhlas seperti itu. Namun ada orang-orang yang nggak bisa berlapang dada, tidak bisa ikhlas. Jadi memang ada orang-orang yang bisa belajar gitu ya. Namanya kita hidup kan roller coaster ya, naik turun ya. Kan kita nggak mungkin selamanya di atas, kita nggak mungkin selamanya di bawah. Kita nggak mungkin selalu hidup sebagai apa, hidup susah, atau mungkin kita nggak mungkin selalu hidup yang bergelimpangan harta. Mungkin contohnya ya seperti itu. Karena kita namanya hidup pasti kita naik turun, dan nggak mungkin, apa, di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan bahwa saya tidak akan menganggap kamu beriman sebelum menguji ya, menguji dengan ketakutan, menguji dengan kelaparan, itu sudah jelas disebutkan dalam dalam Al-Quran seperti itu. Jadi memang kita akan diuji dengan ujian-ujian, namun Allah juga mengatakan bahwa kita tidak akan diuji di luar kemampuan kita. Jadi artinya Allah akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi memang
kita pasti dalam hidup itu akan mengalami ujian, kita akan mengalami musibah, kita akan mengalami berita duka, kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, uh, akan mengalami peristiwa-peristiwa berat, peristiwa-peristiwa yang ya membuat kita nggak nyaman. Namun ada orang-orang yang mungkin ya dia meyakini bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut, maka dia akan bisa ikhlas seperti itu, dia akan bisa melapang dada menerima ujian tersebut. Jadi akhirnya ya spiritual religi itu bisa menjadi salah satu mekanisme pertahanan yang baik ya. Dan akhirnya ya dia yakin bahwa ini semua akan bisa dilewatin dan jatuh bangunnya itu membuat dia mendidik dia lebih kuat untuk melangkah ke depan. Tapi ada orang-orang yang jatuh bangunnya itu membuat dia jadi nggak bisa bangkit lagi, jadi nggak bisa bangun lagi seperti itu. Jadi memang kebanyakan ya gangguan jiwa itu pasti ada pencetus, pasti ada masalah besar yang terjadi dalam hidupnya yang membuat akhirnya muncullah gangguan tersebut. Jadi pasti ada stresor yang berkepanjangan yang membuat muncullah gangguan tersebut. Jadi pasti ada. Ya dok, jadi ketika kayak kalau kita ada masalah, kita ikhlas, kita acceptance itu kayaknya udah mengurangi ya beberapa persen dari tingkat stres atau depresi kita ya dok. Nah, penerimaan kita terhadap suatu masalah itu ya. Benar. Terus, atau ini dok, kenapa sih di Korea itu gampang orang bunuh diri? Atau karena mereka tuh percaya sama reinkarnasi. Jadi ketika kita setelah mati akan hidup lagi gitu di kehidupan selanjutnya. Mungkin itu bisa nggak dok? Ya itu bagian dari belief-nya ya, bagian dari kepercayaan mereka. Ya kita tidak bisa menyalahkan ya, kita tidak bisa menyalahkan kepercayaan mereka. Itu mungkin kepercayaan yang terjadi dalam agama mereka atau dalam budaya mereka seperti itu. Jadi kayak di Jepang kan juga ada bunuh diri harakiri. Nah itu menjadi suatu budaya di mereka. Jadi kita nggak bisa menyalahkan atau menghakimi mereka karena itu adalah bagian dari belief dan kepercayaan dan budaya mereka. Sehingga tingkat angka bunuh dirinya tinggi ya dok, seperti itu. Ya mungkin selain belief ya balik lagi ada banyak pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, abuse atau bullying atau ya stresor kehidupan yang membuat dia tidak mampu menjalaninya ya kita nggak bisa memisahkan bahwa juga mungkin ada peristiwa-peristiwa tersebut ya, bukan hanya karena kepercayaan dan budayanya saja. Cuma kepercayaan dan budaya itu mungkin memperberat kali ya. Oke dok, ini ada pertanyaan dok, apakah insomnia dan cemas berlebihan salah satu gejala dari depresi? Iya, benar. Benar. Gangguan tidur itu kan salah satu gejala dari depresi. Nah, jadi ketika memang ada orang yang bilang, dok saya sulit tidur, itu harus kita gali lebih lanjut. Jadi kita nggak bisa langsung mendiagnosa dia insomnia seperti itu. Karena jarang sulit tidur itu berdiri sendiri. Biasanya sulit tidur itu bisa jadi bagian dari depresi, atau bagian dari cemas, artinya dia punya penyakit fisik yang kronis. Ya itu tadi ya, kanker, diabetes, stroke, atau hipertensi. Jadi yang membuat dia jadi mengalami. Jadi jarang ya kita temukan gangguan tidur itu berdiri. Pasti ada penyebabnya yang lain. Oke dok, ini ada lagi pertanyaan dok. Dokter izin bertanya ya dok, apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang bercerita ingin melakukan bunuh diri karena punya masalah di keluarganya ya dok? Ya, apa yang harus kita lakukan adalah kita mendengarkan dia. Kita tidak boleh menghakimi ya, kita nggak boleh menghakimi dia, kita nggak boleh menasehati dia bahwa kamu nggak boleh bunuh diri, nanti kamu nggak masuk surga, nanti kamu masuk neraka. Nggak bakal didengar, nggak bakal diterima sama dia, nggak bakal bisa dicerna sama pikiran dia. Ya, pasti dia akan jawab, kamu nggak ngerti masalahku karena kamu nggak berada di posisi aku. Pasti dia bakal menjawab seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita temenin dia. Kita tawarkan, apa yang bisa saya bantu buat kamu. Kalau kamu ingin cerita dan kamu belum siap sekarang, kapanpun kamu siap, saya akan mendengarkan cerita kamu. Kemudian kita temenin dia. Kalau memang dia adalah orang terdekat kita dan kita
sering ke rumahnya misalnya ya, atau dia di kos, kita sering ke kosnya, temenin dia, singkirkan, jauhkan benda-benda berbahaya, pisau, silet, gunting, beling, piring-piring kaca, pokoknya semuanya tuh jauhkan, wipol, fiksal, forstek tuh semua benda-benda kimia tuh juga dijauhkan. Baygon. Ya, baygon. Jadi kita singkirkan semuanya. Kita temenin dia, jangan pernah tinggalkan dia. Dan ya itu, kita tawarkan dia untuk mencari pertolongan ke tenaga profesional. Jadi kita tunjukkan bahwa kita ada gitu buat dia. Kamu nggak sendiri, saya ada untuk membantu kamu, untuk membantu kamu. Itu yang paling mudah yang bisa dilakukan. Iya dok. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dok. Pertanyaan saya juga sudah habis. Terima kasih banyak dokter Fazia. Salam buat keluarga. Semoga bermanfaat ya. Semoga jadi amal jariah buat dokter. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.